Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman di Tamtam Video. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang berlangsung tadi malam di UEFA Nations League grup 4 antara Jerman melawan Swiss dan juga antara Ukraina melawan Spanyol. Bagi kalian yang menyaksikan video ini, jangan lupa like dan bantu saya dengan terus subscribe Tamtam Video. Pertandingan tadi malam itu berkesudahan imbang antara Jerman berhadapan dengan Swiss, yaitu dengan skor 3-3. Sementara Ukraina lawan Spanyol, Ukraina bisa unggul 1-0 sampai di akhir pertandingan. Akan kita bahas yang pertama, yaitu antara Jerman berhadapan dengan Swiss. Seperti yang udah aku bilang, Jerman akhirnya menurunkan pemain striker mereka, yaitu Timo Werner. Seperti yang udah aku prediksi di video sebelumnya, bahwa Jerman memang membutuhkan seorang striker murni untuk membongkar pertahanan lawan, supaya pertahanan lawan tidak hanya berfokus pada satu striker atau satu pemain saja. Jadi formasi yang diturunkan Jerman aku rasa udah pas, menurunkan Timo Werner dibantu oleh Kai Havertz dan juga Sergei Gnabry. Tetapi di lini pertahanan aku sedikit bingung kenapa Niklas Süle tidak dimainkan, tapi Anthony Rudiger yang dimainkan sebagai pemain inti oleh pelatih Joachim Löw. Rudiger sendiri di Chelsea dia belum bermain 1 menit pun selama musim 2020-2021 ini dimulai. Tetapi di timnas dia sudah 2 kali main, di 2 pertandingan dia sudah 2 kali menjadi starting line up. Ini sedikit jadi pertanyaan untuk aku, dan hasil 3-3 menurut aku cukup adil karena memang permainan Jerman sangat impresif sekali, namun tidak bisa memanfaatkan peluang. Banyak sekali shootnya yang off target dan juga beberapa blunder yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Swiss. Terlihat pada gol kedua. Di situ blunder dari kiper yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Swiss. Selain itu pemain Swiss juga bisa memanfaatkan bola-bola lepas dari para pemain Jerman untuk melakukan serangan balik yang cepat. Serangan balik mereka terlihat sangat efektif untuk membongkar pertahanan dari Jerman itu sendiri. Sementara di kubu Swiss, seperti yang udah aku prediksi dari awal, Serdar Shaqiri yang sudah sembuh dari COVID-19, dia akan bermain sebagai starter di pertandingan ini. Karena di pertandingan sebelumnya dia main di babak kedua, di pertandingan kali ini dia turun sebagai starting 11. Terlihat bahwa dia sangat banyak memberikan kontribusi, sangat memberikan efek yang sangat besar di kubu dari Swiss. Ada satu assist yang pada saat gol kedua dari Swiss, itu merupakan assist dari Serdar Shaqiri yang menunjukkan betapa pentingnya dia di tim ini. Jerman harusnya bisa mencetak gol lebih banyak seandainya mereka bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Aku setujunya kalau Kai Havertz itu dimainkan di posisi gelandang serang, bukan di posisi sayap. Tetapi dengan cederanya Leroy Sané, otomatis Kai Havertz dengan Sergei Gnabry adalah pilihan utama untuk bermain di posisi sayap, walaupun sebenarnya masih ada Julian Draxler di bangku cadangan. Kalau aku yang bisa milih pemain, aku akan letakkan Kai Havertz di posisi gelandang serang untuk membantu serangan melalui dua sayap Julian Draxler sama Sergei Gnabry menopang Timo Werner. Dengan hasil ini maka Jerman kini mengumpulkan 6 poin, tetap berada di urutan kedua klasmen, sementara Swiss tetap berada di urutan juru kunci klasmen. Ini membuat pertarungan di grup 4 ini semakin seru karena di waktu yang bersamaan Spanyol sebagai juara grup kalah dan melawan tuan rumah Ukraina. Kita bahas yang pertandingan Spanyol melawan Ukraina. Kalau kalian lihat pertandingan Spanyol dan Ukraina itu sebenarnya pertandingannya hanya berlangsung satu sisi saja, yaitu sisi dari Spanyol menyerang ke sisi pertahanan dari Ukraina. Beberapa kali pemain Spanyol bisa menyerang atau menyerbu pertahanan dari Ukraina. Tetapi yang salahnya di sini adalah permainan Ansu Fati yang tidak banyak terlihat di pertandingan ini, di mana serangan dari Spanyol itu banyak bertumpu pada Adama Traore, di mana Adama Traore bawa bola, habis itu crossing, bawa bola, habis itu crossing, bawa bola, passing dengan kecepatan dia dan dengan determinasi dia, terlihat bahwa dia sangat merepotkan di sisi kiri pertahanan dari Ukraina. Tetapi itu tidak diimbangi oleh pergerakan dari wingback ataupun dari pemain sayap yang berada di sisi kanan, seperti antara duet Ansu Fati dan juga Reguilon, di mana mereka
terlihat jarang sekali membantu serangan, hanya beberapa kali, tidak sebanyak yang dilakukan oleh Adama Traore. Nah, hal ini membuat di babak kedua Ansu Fati ditarik keluar oleh pelatih Luis Enrique. Nah, kalau seandainya Spanyol bisa memanfaatkan kedua sisi sayap mereka dengan skill dan determinasinya yang luar biasa di diri Ansu Fati dan juga Adama Traore, aku rasa Spanyol akan bisa memenangkan pertandingan. Nah, tetapi itu tidak terjadi di pertandingan ini karena memang pemain Ukraina bertahan dengan sangat baik. Mereka bisa memarking Ansu Fati dengan sangat baik. Mereka tahu kalau Ansu Fati adalah tipikal pemain yang akan menusuk ke tengah tanpa memberikan crossing, dia akan bisa eksekusi sendiri. Tapi kalau ada Traore, dia akan lebih banyak crossing, dia akan lebih banyak dribble daripada melakukan shooting. Nah, ini terlihat ketika Ansu Fati di marking, maka bola-bola dari Spanyol itu hanya akan Adama Traore akan crossing bola ke tengah yang kemudian akan mudah untuk dipotong oleh para pemain dari Ukraina. Nah, sesekali para pemain Spanyol melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Ini dilakukan oleh para gelandang. Nah, aku rasa ini sudah dibaca oleh Luis Enrique sebelum pertandingan. Kenapa? Karena itu dia memainkan seorang gelandang bertahan pada diri Rodri Hernandez, bukan pada diri Sergio Busquets. Kalau berdasarkan pengalaman, Busquets jelas di atas dari Rodri Hernandez. Hanya Sergio Ramos lah di tim ini yang pengalamannya jauh lebih besar dari Sergio Busquets. Nah, tetapi dia tidak dipilih itu karena jelas pemain Ukraina akan bertahan menghadapi Spanyol, akan melakukan sekali serangan balik. Nah, pada saat seperti ini dibutuhkan pemain seperti Rodri yang bisa mengeksekusi bola dari luar kotak penalti dan juga bisa mengcover bola dengan cepat. Saking sibuknya Spanyol untuk mencari gol kemenangan dan melakukan serangan ke pertahanan Ukraina, mereka lupa dengan pertahanan sendiri. Pada saat bola itu lepas dan para pemain Ukraina langsung melakukan direct ke lini depan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Spanyol tidak mengimbangi lini serang mereka yang agresif dengan pertahanan disiplin saat ditekan melalui serangan balik oleh tim lawan. Terlihat para pemain bertahan itu berada di garis tengah, sedangkan hanya ada satu pemain, kalau nggak salah Jesus Navas yang berada di dekat kotak penalti memarking satu pemain lawan untuk mencetak gol. Posisi bola pun dengan gawang itu masih terlalu jauh. Cuman karena mereka sudah one on one dengan penjaga gawang David De Gea, ya mereka pasti akan syuting bola dan memang menipu David De Gea sendiri. De Gea pun sudah dengan keputusan yang tepat, dia maju karena memang tidak ada lagi pemain bertahan. Jadi keputusan dia memang dia harus cover bola itu cepat, dia harus maju. Nah, tetapi memang tidak bisa karena udah ya memang timingnya gol lah, karena memang gawang sudah terbuka lebar, posisinya pun sudah out position si David De Gea, jadi ya dengan mudah para pemain Ukraina ini untuk mencetak gol. Nah, memainkan Rodrigo Moreno sebagai starting line up aku rasa sudah tepat karena sesuai prediksi aku di awal bahwa Adama Traore akan dimainkan sebagai pemain utama bersama dengan Ansu Fati di lini serang. Nah, dengan bermainnya Adama Traore dari menit pertama, maka serangan Spanyol tentu akan banyak melakukan crossing kalau berada di kaki Adama Traore. Sedangkan kalau berada di Ansu Fati, dia juga bisa melakukan eksekusi langsung. Nah, dengan crossing dari Adama Traore ini, maka dibutuhkan pemain yang siap heading, yang siap menyambut bola. Nah, itu ada pada diri Rodrigo Moreno. Jadi keputusan pelatih untuk memainkan Rodrigo Moreno dan mencadangkan Mikel Oyarzabal, aku rasa itu adalah sebuah keputusan yang sangat brilian di pertandingan kali ini. Tetapi para pemain Ukraina sangat disiplin menjaga pergerakan dari Rodrigo Moreno dan juga pergerakan dari Adama Traore. Adama Traore pun hanya melakukan crossing, itu pun dari sisi luar kotak penalti, tidak pernah banyak melakukan akselerasi di dalam kotak penalti yang memberikan crossing untuk para striker, sehingga hanya bola-bola parabol lambung yang mudah dipotong oleh pemain-pemain timnas Ukraina karena memiliki postur yang lebih tinggi dibandingkan para pemain dari Spanyol. Hasil 1-0 sebenarnya tidak hal yang bagus untuk Spanyol, tetapi mau bagaimanapun mereka harus mengakui kedisiplinan Ukraina, keberanian pemain Ukraina untuk melakukan memain bertahan dan juga melakukan serangan balik. Nah, jadi dengan hasil ini Spanyol kini tetap berada di puncak klasemen walaupun poinnya tipis-tipis, karena Spanyol sekarang berada di puncak dengan 7 poin, diikuti oleh Jerman dengan 6 poin dan juga diikuti oleh Ukraina dengan 6 poin. Nah,
dengan poin yang hampir sama ini, maka ketiga tim ini masih berpeluang untuk lolos ke babak berikutnya. Hanya Swiss yang tidak berpeluang lolos ke babak berikutnya karena mereka memang menjadi juru kunci, yaitu dengan 1 poin saja. Nah, mungkin itu dulu analisis yang bisa aku sampaikan tentang pertandingan tadi malam. Nah, buat kalian yang menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe tentang video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.